Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di awal teman-teman sudah disajikan mengenai kondisi limbah di Indonesia. Sesuai dengan jurusan teknologi terbarukan yang teman-teman ambil, yakni teknik biomasa, maka di video ini saya akan membahas mengenai salah satu materi pengelolaan limbah biomasa. Permasalahan limbah di Indonesia memerlukan pemecahan. Untuk itu, kita perlu peka dan responsif dalam mencari solusinya. Permasalahan limbah sekarang ini banyak diatasi dengan proses-proses termal yang lebih menguntungkan, sehingga permasalahan yang ada diubah menjadi sebuah peluang untuk mendatangkan keuntungan. Sesuai dengan tujuan video pembelajaran ini, akan memberi gambaran mengenai proses-proses termal pengelolaan limbah, khususnya pengelolaan menggunakan teknologi pirolisis. Proses-proses termal apa sajakah yang bisa digunakan dalam mengelola limbah? Yang pertama, itu ada yang namanya insinerasi. Teknologi insinerasi merupakan teknologi yang paling kuno yang dilakukan dengan membakar sampah. Nah, dengan teknologi ini, permasalahan limbah akan berkurang, namun akan menimbulkan masalah baru dari hasil gas pembakarannya. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya gasifikasi. Nah, teknologi gasifikasi ini merupakan teknologi pembakaran sampah dengan pembakaran sempurna untuk menghasilkan syngas yang digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga bisa menghasilkan listrik. Dan yang ketiga, ada pirolisis. Teknologi pirolisis ini digunakan untuk menghasilkan bahan bakar padat, asap cair, dan syngas, sekaligus dengan proses yang hampir sama dengan proses gasifikasi. Kemudian ada yang keempat, yaitu teknologi hidrolisis. Teknologi hidrolisis ini digunakan untuk menguraikan limbah untuk mendapatkan reaksi kimia tertentu. Nah, kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai hidrotermal. Teknologi hidrotermal itu digunakan dengan menguraikan limbah melalui pembakaran dengan bantuan katalis berupa air pada saat proses pembakarannya. Nah, dari 5 proses termal pengelolaan limbah tersebut, saya akan berfokus untuk membahas mengenai teknologi pirolisis. Apa yang dimaksud dengan pirolisis? Mengapa harus menggunakan teknologi pirolisis? Apa keuntungan menggunakan teknologi tersebut? Pirolisis merupakan proses pengelolaan limbah dengan konversi energi melalui proses termal untuk menguraikan zat penyusun dari limbah tanpa adanya oksigen, sehingga terjadi pembakaran tidak sempurna pada suhu tinggi untuk menghasilkan bahan bakar padat, syngas, dan cairan atau asap cair. Nah, kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari alat pirolisis. Yang pertama ada yang namanya reaktor. Reaktor digunakan sebagai tempat limbah ketika pembakaran dilakukan. Ada banyak jenis reaktor yang dapat digunakan sesuai dengan desain yang dibuat. Antara lain reaktor fluid bed, reaktor berputar, reaktor ganda, dan lain-lain. Kemudian bagian yang kedua ada namanya pipa penghubung. Pipa penghubung atau connecting tube digunakan untuk menyalurkan asap cair dari reaktor menuju kondensor. Kemudian bagian yang ketiga ada yang namanya kondensor. Kondensor ini digunakan untuk mengkondensasi asap sehingga menjadi cairan dengan bantuan fluida pendingin. Ada banyak jenis kondensor yang digunakan, antaranya kondensor pipa helix, kondensor pipa zigzag, kondensor pipa U, kondensor pipa bersirip, dan lain-lain. Sedangkan untuk arah
aliran pendinginnya dapat dibuat menjadi dua macam, yakni aliran searah maupun aliran berlawanan arah. Nah, bagian yang keempat ada yang namanya wadah asap cair atau liquid smoke storage. Nah, wadah asap cair ini digunakan untuk menampung dan mengukur banyaknya asap cair yang dihasilkan. Nah, biasanya kita itu bisa menggunakan gelas ukur. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian yang kelima, itu ada pemanas. Nah, pemanas ini digunakan untuk pembakaran biomasa dalam reaktor. Pemanas dapat menggunakan tungku pembakaran biasa seperti kompor dengan bantuan gas LPG, atau dapat juga menggunakan TGA atau termogravimetri. Nah, prinsip dari TGA ini menggunakan hasil panas dari hasil konsleting listrik, sehingga panas yang dihasilkan itu dapat menyebar secara rata. Bagian yang keenam ada yang namanya pompa. Nah, pompa di sini digunakan untuk memompa fluida pendingin pada kondensor, dan biasanya spesifikasinya pompa itu disesuaikan dengan desain kondensor yang dibuat. Kemudian ada bagian yang ketujuh, yakni housing atau rangka. Nah, rangka di sini digunakan sebagai tempat dudukan yang menghubungkan bagian satu dengan bagian lainnya. Misalnya dengan menghubungkan antara reaktor, connecting tube, dan kondensor dalam satu wadah. Nah, dan yang terakhir itu ada bagian yang ke-8, ada yang namanya alat ukur temperatur. Nah, alat ukur temperatur ini digunakan untuk mengetahui temperatur reaktor, sehingga kita dapat mengetahui dan menghitung berapa energi loss dari reaktor yang kita gunakan, dan kita harus menggunakan penutup apa untuk mengurangi energi loss tersebut. Nah, biasanya alat ukur ini menggunakan termokouple tembak atau termokouple digital, atau bisa menggunakan yang namanya kabel termokouple. Nah, untuk pembacaan kabel termokouple ini dapat ditampilkan melalui program Arduino. Nah, itu tadi bagian-bagian dari alat pirolisis. Untuk lebih jelasnya bagaimana kinerja alat pirolisis, silahkan tonton video berikut. Bagian-bagian dari alat pirolisis yang telah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini itu disediakan prototipe alat pirolisis. Nah, kalau di pabrik-pabrik besar, kita akan mengolah limbahnya itu dalam skala besar. Nah, di sini kita akan melihat dalam skala kecil. Yang pertama yakni ada yang namanya reaktor. Nah, reaktor ini digunakan sebagai tempat untuk pembakaran biomasa. Nah, yang kedua ada yang namanya connecting tube. Nah, connecting tube ini berguna untuk ketika biomasa dibakar di reaktor, nanti akan menghasilkan asap. Yang asapnya itu akan disalurkan ke kondensor. Nah, itu melalui yang namanya connecting tube. Kemudian ada yang ketiga, yakni ada kondensor. Nah, kondensor di sini berfungsi sebagai alat untuk mengkondensasi asap supaya menjadi liquid smoke. Nah, untuk yang keempat ada yang namanya pipa. Nah, pipa di sini digunakan untuk menyalurkan air yang digunakan sebagai pendingin dalam kondensor. Jadi di saluran connecting tube ini ada yang namanya pipa kecil di tengah-tengah kondensor, kemudian dialiri dengan air yang berada di tube kondensor.
Nah, kemudian ada yang kelima, yakni ada pemanas. Nah, pemanas di sini digunakan sebagai pemanas untuk membakar biomasa. Nah, pemanas di sini dapat menggunakan TGA atau termogravimetri yang biasanya menggunakan konsleting listrik supaya panas yang menyebar itu bisa merata atau bisa menggunakan kompor yang disertai gas. Nah, kemudian ada bagian yang ke-6, yakni rangka. Nah, rangka di sini digunakan sebagai tempat kedudukan reaktor dan juga tempat kedudukan kondensor dan bagian-bagian lain untuk menyatukan satu sama lain. Nah, kemudian bagian yang terakhir kita bisa lihat di sini ada yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur biasanya itu yang biasa digunakan itu ada dua, flow meter untuk mengukur aliran dari asap cair dan yang kedua untuk mengukur temperatur. Untuk mengukur temperatur biasanya bisa menggunakan termokouple maupun kabel termokouple yang dapat didisplay atau dibaca menggunakan Arduino. Nah, itu tadi proses kinerja alat pirolisis dalam skala kecil. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai macam-macam proses pirolisis. Nah, secara umum, proses pirolisis dibagi menjadi 3. Yakni yang pertama itu ada pirolisis lambat atau slow pirolisis. Pirolisis lambat difokuskan untuk menghasilkan lebih banyak sisa pembakaran yang nantinya akan dipakai sebagai bahan bakar padat. Nah, pirolisis ini biasanya menggunakan suhu atau temperatur 250 sampai dengan 350 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada yang namanya pirolisis cepat atau fast pyrolysis. Nah, pirolisis cepat ini difokuskan untuk menghasilkan lebih banyak asap cair. Nah, biasanya pirolisis ini menggunakan temperatur 400 sampai 600 derajat Celcius. Nah, yang ketiga ada pirolisis kilat atau flash pyrolysis. Pirolisis kilat difokuskan untuk menghasilkan lebih banyak syngas. Nah, biasanya suhunya itu di atas 650 derajat Celcius dan di bawah temperatur dari gasifikasi. Setelah membahas macam-macam pirolisis tersebut, tadi kita membahas pirolisis cepat, pirolisis lambat, dan pirolisis kilat. Nah, kita nanti akan belajar mengenai produk-produk yang dihasilkan dari proses pirolisis. Apa saja produknya? Nah, ada 3 produk utama. Yang pertama ada yang namanya sisa pembakaran. Yang kedua ada yang namanya asap cair. Dan yang terakhir ada yang namanya syngas. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya asap cair atau biasa yang disebut dengan liquid smoke atau bisa disebut juga dengan pyrolysis oil. Nah, ada 2 jenis asap cair yang dihasilkan dari proses pyrolysis yang disesuaikan dengan limbah yang dibakar. Nah, yang pertama itu ada apabila limbah yang dibakar itu dari bahan organik atau biomasa akan menghasilkan asap cair berupa wood vinegar. Apa sih wood vinegar itu? Apa kegunaannya? Nah, wood vinegar itu dikelompokkan menjadi 3 grade sesuai dengan fungsinya. Nah, grade pertama itu berwarna coklat kehitaman, yang biasanya itu bersifat karsinogenik atau bisa korosif juga, dan itu menyebabkan kanker. Nah, asap cair jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan pengawet kayu. Nah, yang kedua itu ada asap cair grade 2. Nah, biasanya berwarna coklat terang,
yang biasa digunakan sebagai pengganti formalin atau sebagai bahan pengawet untuk daging panggang. Yang ketiga ada yang namanya asap cair grade 3, biasanya berwarna coklat muda yang jernih dan paling aman dikonsumsi. Biasanya digunakan sebagai campuran kimia atau bahan pengawet makanan. Nah, kemudian untuk klasifikasi yang kedua dari limbah yang dibakar, itu kan yang pertama tadi organik, yang kedua ini apabila yang dibakar itu dari bahan anorganik, misalnya plastik, bahan bekas, seperti itu. Nah, itu tuh akan menghasilkan asap cair berupa biofuel. Nah, biofuel ini dapat dibakar secara langsung, namun untuk menjadi bahan bakar memerlukan proses yang lebih lanjut. Nah, itu tadi untuk hasil-hasil dari produk pirolisis dengan jenis asap cair. Nah, untuk mendapatkan grade, misalnya bio oil untuk wood vinegar grade berapa, atau misalnya untuk mendapatkan bahan bakar sesuai dengan kriteria tertentu, dapat dilakukan dengan proses-proses selanjutan seperti sedimentasi atau didiamkan kemudian difiltrasi. Yang kedua dapat juga didestilasi atau dipanaskan pada titik didih tertentu. Dan yang ketiga itu bisa menggunakan katalis. Katalis bisa menggunakan zeolite aktif ataupun karbon aktif. Nah, seperti itu untuk hasil produk dari asap cair berupa dari biomas maupun dari anorganik. Nah, untuk yang kedua hasil produk pirolisis, yakni ada yang namanya syngas. Syngas di sini itu merupakan gas yang sifatnya itu stabil. Nah, kalau biasanya dibakar itu bisa menghasilkan warna api, yang itu yang paling bagus itu adalah biru dan kadang bisa mencapai warna hijau. Nanti bisa dicek sendiri untuk warna hijau itu panasnya sebagaimana. Nah, untuk syngas ini biasanya digunakan untuk sumber panas langsung bisa, atau untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, tadi kita udah belajar mengenai asap cair, kemudian syngas. Nah, sekarang yang terakhir yakni mengenai sisa pembakaran atau yang biasa disebut dengan char. Nah, biasanya kalau char yang berupa arang umumnya itu diolah menjadi briket dengan dimensi serta ketentuan tertentu. Misalnya, briket tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat. Nah, briket sangat dibutuhkan banyak di negara Jepang dan Australia. Namun, briket tersebut harus mencapai suatu standar yang telah ditentukan. Misalnya dilihat dari kadar air, kadar volatil, kadar abu, kadar karbon tetap, ataupun dari nilai kalor. Nah, sedangkan char yang berupa steel wire atau kawat yang biasanya dihasilkan dari pembakaran ban bekas itu akan diolah lagi menjadi produk tertentu yang lebih bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Tadi kita sudah mempelajari mengenai proses-proses termal, mengenai limbah, pengelolaan limbah, konsep, kinerja pirolisis, dan bagian-bagian dari alat pirolisis, serta hasil produk dari proses pirolisis. Nah, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempelajari teknologi pirolisis. Untuk menambah pemahaman teman-teman, silahkan kerjakan soal-soal di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.